kegiatan pengabdian itu, yaitu sosialisasi dengan topik berjalan pengembangan ilmu pengetahuan yang beretika. Nah teman-teman, acara sosialisasi ini didukung oleh tim yang solid dan berkomitmen. Ada yang tahu ini kita dari mana? Dinas Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebenarnya kita kenalan dulu ya. Kenalan, nama aku Ais sebagai MC hari ini. Terus ini ada ketua tim kami, ada Kak Ovi. Halo Kak Ovi. Sampingnya ada Kak Mila. Terus ada Kak Fatima. Dan juga ada dari Capai Tiga ya. Alumni. Dan juga ada tangan dari Kak Fatima. Ada Kak Aila. Halo Kak Aila. Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Ada Kak Nada. Kak Cinta. Sekian guys. Halo Kak Tia. Dan ada Kak Syera. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA YPMP Depok, yang kami banggakan siswa-siswi SMA YPMP Depok, beserta rekan-rekan panitia dari tim Universitas Dinas Sarana Informatika yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengabdian Universitas Dinas Sarana Informatika di SMA YPMP Depok dengan tema Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang beretika. Teman-teman sekalian, kegiatan ini merupakan wujud nyata salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan dengan semangat untuk berbagi ilmu. Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai kepedulian kami bahwa pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai landasan moral dan juga etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi. Di era modern seperti yang saat ini, kita tahu bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu terjadi sangat cepat. Namun tanpa adanya nilai-nilai Pancasila, itu dapat kehilangan arah atau tidak ada makna kemanusiaannya. Oleh sebab itu, kami berharap siswa-siswa di sini dapat memahami bahwa penguasaan nilai-nilai Pancasila itu harus disertai dengan sikap bertanggung jawab, sikap disiplin, sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sikap keadilan, dan juga gotong royong sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Kami dari Universitas Dinas Sarana Informatika juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak SMA YPMP Depok atas sambutan hangat, atas kesempatan dan juga dukungan yang diberikan untuk berlancarnya kegiatan ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita, dan juga dapat meningkatkan semangat kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar, di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Banyak Kak Ovi atas sambutannya. Sebelum kita ke penjelasannya, kita butuh pemanasan dulu nih. Kita butuh pemanasan ini yang akan dipandu oleh Kak Syera. Ini jadi kalian berpasang tangan sama teman sebangku kalian. Berdiri. Ada yang ada pasangan juga? Ini ada satu tambahan lagi, tapi kalian nggak tahu apa, tapi kalian harus buru-buru ya. Tangan, hidung, tangga, hidung, tangan, tangga, hidung, tangan, tangkap. Kita mulai ke penyampaian materi, boleh ya isi absensinya. Oke, sekarang
tambah nilai ya. Nah, jadi survei KPK mengungkap sebenarnya 45% siswa mengaku pernah terlambat. Nah, 45% siswa ini itu bukan angka yang kecil ya guys. Buat keterlambatan karena kan setiap sekolah itu punya aturan masing-masing. Kayak datang tepat waktu dan sebagainya kan. Tapi teman-teman tahu nggak kalau keterlambatan ini juga masuk ke sila Pancasila loh. Ada yang tahu nggak sila berapa aja? Dua. Maju ke depan. Ya, ada yang udah enggak. Ada yang udah enggak. Itu Pancasila ke depan. Coba sini. Ininya sila kedua, Pak. Oke, betul. Aku bicara sila keduanya dulu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keterlambatan itu bisa dibilang tidak beradab dan tidak adil. Jadi maksud tidak beradab dan tidak adilnya itu tuh kayak melanggar tata tertib dan norma sekolah. Dan juga merugikan dan mengganggu prosesnya belajar. Jadi kalian kalau misalnya salah itu juga bisa merugikan kalian tahu. Kayak kalian jadi kepotong pelajarannya kan, bener nggak? Ya kan? Ya. Iya, satu lagi yang kedua Kak. Dia yang jawab 5 katanya Kak. Iya betul. Jadi untuk sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu kalian ini itu harusnya melaksanakan kewajibannya seperti datang tepat waktu. Ya itu. Terus juga kalian harus menghargai guru yang kalian gimana ya? Jadi kalian tuh harus menghargai guru. Kalau misalnya kalian sholat ada guru yang kan pasti nggak enak kan? Kalian gimana kalau misalnya sholat? Malu kan? Itu. Karena kalian harus menghargai guru dan juga melaksanakan kewajiban yang sedang. Oke, aku bakal ngejelasin sesuatu lanjutan dari Kang Ima. Ada yang bisa tebak nggak? Coba tebak dong. Aku mau ngomongin sesuatu yang serius tapi santai. Betul. Merokok katanya guys. Kan udah banyak ya kejadian kita ngeliat ada siswa-siswa yang ngerokok di area sekolah. Ini tuh bukan sekedar urusan sama guru BK, tapi ini tuh tentang bagaimana etika kita yang melanggar Pancasila juga ya guys. Jadi coba deh sekarang jujur, di sini siapa yang nggak tahu kalau merokok itu berbahaya? Tahu semua kan? Tahu. Nah, ilmu pengetahuan atau riset lewat riset kesehatan selama puluhan tahun itu udah ketok palu nih dia. Rokok itu pembunuh dan asapnya merugikan orang di sekitarnya, yaitu merokok Kalau kita udah tahu fakta ilmiahnya nih, itu artinya kita menghargai feedback atau malah melawannya kalau kita tetap melakukan itu di area umum. Feedback yang beretika menuntut kita menggunakan ilmu untuk melindungi, bukan merusak. Melanggar larangan merokok di sekolah sama saja dengan bilang, aku tahu tuh bahaya, tapi kayak nggak peduli sih. Emang ngapain ketika melindungi orang lain, bukan urusan saya. Terus, di sini aku mau nanya, menurut kalian merokok di area umum itu melanggar sila Pancasila yang berapa aja? Berapa ya? 2 sama 5. Betul. Sama aja ya. Jadi yang berhubungan sama sila kedua, apa tuh bunyinya? Coba jawab bareng-bareng. Kemanusiaan. Nah, bayangkan nih, ini perumpamaan ya. Hak untuk menghirup udara bersih, itu kan hak gratis yang diberikan sama Allah atau Tuhan kan, sama manusia. Ketika ada yang merokok di dekat kamu, mereka berarti mencuri hak udara bersih kamu gak sih? Terus digantinya sama asap yang beracun. Apakah adil kalau kita harus sakit nih sebagai perokok pasif hanya karena pilihan orang lain untuk merokok di dekat kita lagi? Nah, merokok di tempat umum ini seperti sekolah adalah tindakan tidak beradab karena tidak menghormati hak asasi manusia atau orang lain atas kesehatan dirinya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan
Ada. Nah, yang berhubungan sama sila kelima, ini ada contoh kasus sama undang-undangnya. Jadi merokok di tempat umum itu ada undang-undangnya guys. Jadi sekolah diwajibkan oleh pasal 36 Undang-Undang Kesehatan 2009 untuk menjadi kawasan tanpa rokok atau KTR. Peraturan ini dibuat demi keadilan sosial agar semua siswa, guru, dan staf bisa belajar dan bekerja tanpa ancaman asap rokok. Apakah terasa adil jika siswa yang disiplin anti rokok terpaksa menghirup asap sisa dari teman yang melanggar aturan di sekolah? Betul. Jadi dengan merokok di sekolah, kita merampas keadilan sosial orang lain untuk hidup sehat dan mengabaikan upaya negara yang didasari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang adil. Itu guys. Nah, teman-teman dengar nggak? Karena suaranya kecil. Jadi Davina tuh bilang gini, Pak, kok di sekolah-sekolah lain itu ada yang ketahuan merokok tapi sanksinya nggak seberat yang di SMA ini tadi ya? Kenapa nggak digratis kan? Nah, kira-kira menurut kalian tuh dari penelitian kalian tadi dan yang kalian lihat isi itu tadi mereka kenapa bisa digratis? Karena mereka SMA itu bolos mogok sekolah, cuma karena satu orang itu. Berarti mereka semua mendukung suatu perbuatan yang salah. Itu masalahnya. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang melakukan kesalahan, tegur, jangan diikutin apalagi didukung ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya seputar materi kami kan, mungkin udah sangat jelas ya. Jadi solusi buat apa ya siswa-siswa yang merokok di sekolah itu gimana Pak? Enggak ya dari teman-teman yang punya solusinya dari kami. Yang pertama banget kalau kalian mau mengurangi atau memberhentikan orang itu ya, dia nih orang mau merokok mulu deh. Tingkatin kesadaran diri dan